Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Bagus Ahmad Firdaus, kedua Mia Sri Ramawati, ketiga Muhammad Azmi, keempat Isti Sapitri, kelima Ari Patriadi Winata, dan yang terakhir Faiz Al-Qarni. Kelompok kami akan mencoba mereview kembali mata kuliah hukum adat yang berjudul dengan buku Pengantar Hukum Adat, penulis Dr. Dewi Sulastri, SHMH, ISBN 978-076-510-8 yang diterbitkan oleh CP Pustaka Setia. Bab 1 Pendahuluan Hukum Adat dalam Perkembangan. Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis bersifat majmuk antara lingkungan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perlu dikaji perkembangannya, apakah hukum adat tersebut masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan tersebut. Sesungguhnya ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan hukum khusus di Indonesia. Diperlukan kesadaran paradigma politik dan pemahaman para pengembannya, yaitu politisi, hakim, pengacara, birokrat, dan masyarakat itu sendiri. Paradigma pemahaman buku adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruangan besar dengan syarat sebagai berikut. 1. Kajian yang tidak lagi melihat sistem hukum suatu negara hanya berupa hukum negara, tetapi juga terdapat hukum adat, hukum agama, dan hukum kebiasaan. Kedua, pemahaman hukum adat tidak hanya memahami hukum adat yang dapat atau berada dalam komunitas tradisional masyarakat pedesaan, tetapi juga hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat lingkungan tertentu. Ketiga, memahami gejala transnational law sebagaimana hukum yang dibuat oleh organisasi multilateral sehingga memiliki hubungan interdependensi antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal. Dalam kaitan itu, Sunarji Hartono merekomendasikan beberapa hal dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia yang harus benar-benar mendapatkan perhatian, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum nasional merupakan lanjutan atau inklusif modernisasi dari hukum adat dengan pengertian bahwa hukum nasional harus berjiwa Pancasila. Maknanya jiwa dari kelima sila Pancasila harus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa sekarang dan sedapat-dapatnya pada masa mendatang. Kedua, hukum nasional Indonesia bukan hanya berkisar pada persoalan pemilihan bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula. Yang ketiga, pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansional harus benar-benar. Perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai hasil usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkau nasional. Perkembangan hukum di Indonesia sejak kedatangan VOC sehingga pertengahan abad ke-19 pernah ditulis cukup komprehensif oleh John Ball, seorang ahli sejarah dari Australia. Sejarah panjang tersebut menunjukkan hukum yang ada di Indonesia berasal dari negara Belanda yang menjajah Indonesia.
Hampir semua hukum yang diterapkan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Hukum pidana dikenal dengan istilah pidana adat yang umumnya tidak tertulis dan bersifat lokal serta hanya berlaku untuk satu wilayah hukum kerajaan tertentu. Hukum adat tidak mengenal pemisahan yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata atau privat. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem hukum Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Sekalipun demikian, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme, peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi seperti pergantian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kita sebut KUHP sebagai nasionalisasi dari Wetboek Panstapprecht. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa upaya tambal sulam atau transplantasi pada hakikatnya tidak mengubah watak dasar dari hukum warisan kolonial yang cenderung represif, feodal, diskriminatif, dan individualistik sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum inlander. Dengan demikian, dapat diambil pengertian bahwa hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seorang dengan eksistensinya dengan anggota masyarakat, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia merupakan wacana yang terus berkembang, mengingat dalam kenyataannya hampir tidak ada celah kehidupan tidak diintervensi oleh norma hukum. Hukum di Indonesia dengan segala keterbatasannya telah terbangun terjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia telah teruji oleh waktu lebih dari seabad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nyoman Surata, hampir tidak ada yang menyerukan agar dilakukan revolusi dalam hukum, tetapi yang diserukan adalah reformasi dalam bidang hukum tertentu. Sebagai suatu sistem, bagaimanakah gambaran sistem hukum di Indonesia? Kompleksitas. Sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada abad ke-13 sampai ke-14, pengaruh Islam dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Kemudian pada abad ke-17 masuk ke budaya Eropa, Amerika. Hukum adat terbangun dari kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkis menempatkan tertua atau pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi persoalan. Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas hukum konkordansi, hukum yang berlaku di Hindia Belanda berjalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menundukkan diri untuk terikat pada Indonesia saat itu menundukkan diri untuk terikat pada hukum Barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, selanjutnya tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adat. Sistem hukum di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Tidak hanya unik,
Sistem hukum di Indonesia penuh dengan dinamika untuk mencari format ketertiban dan tempat bagi keteraturan hukum sipil dengan tidak mengesampingkan keluasan hukum Anglo-Saxon serta tidak menghilangkan suasana kebatinan masyarakat Indonesia. Percermatan terhadap kondisi nyata sistem hukum Indonesia dan sistem hukum yang dicita-cita seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum. Yang kedua, hukum nasional di tengah sistem hukum global. Hukum suatu bangsa sesungguh-sungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan, maka pembentukan hukum suatu negara harus bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Dalam konteks ini, misalnya misi dari undang-undang bukan terletak dari tingkat demokratis pemberontakan undang-undang yang dibentuk, tetapi terletak pada tujuan yang dapat dicapai dari pembentukan undang-undang tersebut. Istilah hukum adat dalam perundang-undangan. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snorre Kurgrund, sastrawan timur dari Belanda, pada tahun 1894, sebelum istilah hukum adat berkembang dikenal istilah adatrecht. Kurgrund dalam bukunya The Achrecht atau Aceh pada tahun 1893 sampai dengan 1894 menyatakan hukum adat Indonesia yang tidak dikodifikasikan adalah The Achrecht. Bahasa Belanda atau adatrecht digunakan untuk membedakan kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Seperti kita ketahui, hasil penelitian Kurgrund ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul The Achrecht atau Orang-orang Aceh pada tahun 1894. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law. Di Indonesia hanya dikenal istilah adat untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Sebelum istilah adatrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum adat diperkenalkan oleh Christian Snorre Kurgrund dan Cornelis van Vollenhoven. Pemerintah Hindia Belanda mencoba menjelaskan hukum adat yang telah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda seperti berikut ini. 1. Dalam AB atau Algemene Bepelnie van Wetgeving atau ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan. Pasal 11 digunakan istilah Godsdienst, Wettenval, Instellingen, and Gebruiken atau peraturan-peraturan keagamaan lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, dalam Reglement 1854 pasal 75 ayat 3, redaksi dalam RR 1854 digunakan istilah Godsdienst, Wetten, Instellingen, Gebruiken atau peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan. Dalam IS atau Indische Stadregeling atau peraturan hukum negara Belanda semacam undang-undang dasar bagi pemerintah Hindia Belanda, pasal 128 ayat 4, sebelumnya pasal 71 ayat 2 sub B redaksi baru RR 1894 yang mengganti pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854 digunakan istilah Instellingen Despot atau lembaga dari rakyat. Yang keempat, dalam LS pasal 131 ayat 2 sub B digunakan istilah Methune Godsdienst en Geweten Samangen de Rechtsregelen
atau aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan yang kelima, dalam RR 185 pasal 78 ayat 2 digunakan istilah Godsdienstig, Welten, NOD, Herkomsten atau peraturan-peraturan keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lama atau kuno. Perjalanan tentang adat atau penjelasan tentang adat. Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Adat takkan pernah mati, bahkan selalu berkembang dan bergerak berdasarkan keharusan dalam suatu evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban suatu bangsa. Adat dapat juga dipahami sebagai tradisi lokal atau local custom yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebut bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang secara turun-temurun. Dalam literatur Islam, adat atau tradisi sering disebut adat atau kebiasaan menurut Abdul Wahab Kalab disebut dengan atau al-up adalah sesuatu yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Satu, adat yang sebenarnya adat. Adat yang sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Dalam ajaran agama Islam, hukum tersebut diatur dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam hukum Al-Quran maupun hadis diatur hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan. 2. Adat yang teradat. Adat yang teradat adalah aturan hukum atau kebiasaan yang tercipta dengan sendirinya. Misalnya, orang yang meminjam suatu barang kepada orang lain, hukumnya ia harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemiliknya. Apabila orang yang meminjamkan tidak mengembalikannya, sanksi yang tercipta dari peristiwa tersebut adalah orang ini tidak akan dipercaya lagi untuk meminjam sesuatu kepada orang lain. Ketiga, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan adalah norma dan atau hukum yang menjadi kebiasaan, kemudian disepakati dalam pemufakatan untuk dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Dalam kehidupan masyarakat, adat lampu misalnya, tiap-tiap persekutuan adat memiliki piagam maupun keterem yang dijadikan acuan masyarakat adat tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus-menerus hidup dalam berkembang. Dengan demikian, dapat disederhanakan bahwa adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsur terciptanya adat adalah 1. Adanya tingkah laku seseorang. 2. Dilakukannya terus-menerus. 3. Adanya dimensi waktu. 4. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri yang antara satu dan lainnya dipastikan berbeda. Pengertian tentang hukum. Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata law dari bahasa Inggris, reh dari bahasa Belanda, law atau decree dari bahasa Perancis, ius Latin, decreto Spanyol dari Italia.
Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sebagai berikut. 1. Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti undang-undang dasar dan lain-lain. Kedua, produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan jurisprudensi atau jurisprudensi. Yang ketiga, petugas atau pekerja hukum. Hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Yang keempat, wujud sikap tindak atau perilaku. Sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Yang kelima, sistem hukum, norma atau kaidah, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah atau norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum yang tertulis yang berlaku mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan memberi sanksi bagi pelanggar. Dan yang terakhir, keenam, peraturan yang saat ini sedang berlaku, hukuman positif dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu, hukuman privat, maupun kepentingan dengan negara atau hukum publik. WLG Lamayana dalam bukunya Hetreh Indonesia memberi contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. 1. Aristoteles, particular law is that which each community lay down the applies to its own member. Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai besar dalam mengaplikasikannya kepada anggota sendiri. Yang kedua, Grotius, law is rule of moral action obliging to that which is right. Yang artinya hukum adalah sebuah peraturan tindakan moral yang akan membawa pada hal yang benar. Yang ketiga, Philip S. James, law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon. Yang artinya hukum adalah tubuh manusia yang dapat dipaksakan padanya atau dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara. Immanuel Kant yang keempat, hukum adalah keseluruhan syarat sehingga kehendak bebas dari seorang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dan yang terakhir, kelima, Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia mencoba membuat sebuah batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari ilmu hukum. Batasan tersebut adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat hingga harus ditaati oleh masyarakat. Hukum dalam pandangan Regley Brown adalah sikap pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan negara. Dalam negara terdapat peranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain. Sebagai alat negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan bersifat otomatis atau spontan, seperti dikatakan Regley Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal balik atau participle of responsibility dan prinsip-prinsip publisitas atau principle of publicity. 1. Unsur ciri-ciri dari sifat hukum. Setelah memahami definisi hukum yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur.
Satu, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tiga, peraturan itu bersifat memaksa. Empat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. Satu, terdapat perintah dan atau larangan. Kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Hukum yang meliputi berbagai aturan yang menentukan dan mengatur hubungan satu orang dengan orang lainnya dalam masyarakat disebut peraturan hidup bermasyarakat dan dinamakan dengan kaidah hukum. Pada dasarnya, hukuman atau pidana memiliki berbagai jenis bentuk, akan tetapi sesuai dengan bab 2 pidana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut. 1. Pidana hukum. A. Pidana mati. B. Pidana penjara. C. Pidana kurungan. D. Pidana denda. E. Pidana tutupan. Dan yang kedua, pidana tambahan. A. Pencabutan hak-hak tertentu. B. Perampasan barang-barang tertentu. C. Pengumuman putusan hakim. 2. Fungsi dan tujuan hukum. Fungsi hukum dalam perkembangannya masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, dalam arti hukum berfungsi menunjukkan yang baik dan buruk sehingga hubungan dalam masyarakat dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum memiliki sifat dan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan. Maka hukum dapat memberikan keadilan dalam arti hukum dapat menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, dan memaksa agar peraturan ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, sarana penggerak atau pembangunan. Daya hukum yang mengikat dan memaksa dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Keempat, alat penentu atau alokasi wewenang yang terperinci dalam arti hukum menentukan siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegak hukum. Yang kelima, alat penyelesaian sengketa seperti contoh persengketaan harta waris dapat diselesaikan dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Dan yang terakhir, keenam, sebagai alat memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antaranya anggota masyarakat. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum. 1. Profesor L.J. Van Alpederon. Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil demi mencapai kedamaian hukum secara atau hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. Dan yang kedua, Aristoteles. Tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai sesuatu yang dikatakan adil dan sesuatu yang tidak adil. Dan yang ketiga, Profesor Subekti. Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Yang keempat, Geni atau teori etis. Tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Yang kelima, Jeremy Bentham, teori utilitis. Tujuan hukum adalah semata-mata hal yang berfaedah bagi orang banyak berpendapat. Ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak
dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Dan yang keenam, Profesor J. Van tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan tidak dapat diganggu. Tujuan ini mencegah terjadinya perilaku main hakim sendiri terhadap orang lain karena tindakan itu dicegah oleh hukum. F. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan undang-undang yang meliputi peraturan hidup dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Secara positif, hukum adat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat, bisa dijadikan sumber rujukan kebijakan dan pendekatan dalam melaksanakan hukum positif yang sesuai dengan KUHP. Beberapa hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya hukum adat keagamaan, hukum adat di perantauan, hukum adat teritorial, dan hukum adat genealogis. Dengan demikian, hukum adat bersifat lokal dan sangat luas bergantung tempat, adat, dan tradisi masyarakat itu berkembang. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat dan tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan oleh para hukum adalah sebagai berikut. 1. Profesor Van Vollenhoven yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi karena bersifat hukum dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan karena adat. Yang kedua, Profesor Supomo merumuskan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif atau statutory law, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum atau negara parlemen, dewan provinsi dan sebagainya. Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa-desa. Yang ketiga, Profesor Suripto mendefinisikan hukum adat adalah semua aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang-orang Indonesia. Yang keempat, Harjito Notopuro mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan cara pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Dengan demikian, jelas dikatakan bahwa hukum adat adalah aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia yang tercermin melalui hukum adat itu sendiri. 1. Sifat dan corak umum hukum adat. Holleman dalam pidato inaugurasinya yang berjudul The Common Tract in Indonesian Rechtssysteem menyimpulkan 4 sifat untuk hukum adat di Indonesia yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang sifat religio, magis, sifat komun, sifat kontan, dan sifat konkret. Holleman menjelaskan sifat-sifat hukum adat tersebut sebagai berikut.
Satu, sifat najis hukum adat mengandung hal-hal goib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat, religio, dan magis. Supomo mengatakan bahwa corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir tertentu. Berikut ini unsur-unsur dalam hukum adat. Satu, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat. Artinya menurut hukum adat manusia merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaan yang meliputi lapangan hukum adat. Yang kedua, mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup dalam Indonesia. Yang ketiga, mempunyai pikiran serba konkret. Artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan konkret tadi dalam pengatur pergaulan hidup. Keempat, mempunyai sifat visual. Artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat atau tanda yang tampak. Hilman Hadikusuma mengungkapkan corak hukum adat sebagai satu, tradisional, artinya bersifat turun-temurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Kedua, keagamaan atau magis religius, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kebiasaan atau komunal, artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. D, konkret atau visual, artinya jelas, nyata, berwujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak terbuka, terang, dan tunai, ijab kabul, jual beli, serah terima bersamaan. Yang kelima, terbuka dan sederhana. Keenam, dapat berubah dan menyesuaikan. 7, tidak dikodifikasikan. Yang kedelapan, musyawarah dan mufakat. Sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa corak dalam ukuran adat meliputi A, tradisional, B, keagamaan, C, kebersamaan, D, konkret dan visual, E, terbuka dan sederhana, F, dapat berubah dan menyesuaikan, G, tidak dikodifikasikan, H, musyawarah mufakat. Kedua, proses terbentuknya hukum adat. Hukum adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang ahli hukum harus memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran dan perasaan. Selain itu, hukum adat adalah hukum yang hidup karena menjemahkan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Kemudian tumbuhnya dan berkembangnya terus-menerus dengan sendirinya. Adapun unsur-unsur dalam pembentukan hukum adat antara lain adalah sebagai berikut. 1, unsur kenyataan. 2, unsur psikologis. Unsur kenyataan, adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat, kemudian secara berulang-ulang dan berkesinambungan rakyat menataati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Unsur psikologis, setelah hukum adat tersebut ajeg atau dilaksanakan secara berulang-ulang, yang dilakukan selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum dan menimbulkan kewajiban hukum atau opinium juris necessitatis.
Adapun sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran masyarakat barat. Sistem hukum adat adalah sebagai berikut. Satu, mengenal hak suatu barang dan hak orang seorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap suatu orang lain yang tertentu. Dua, tidak mengenal dua pembagian hak tersebut, maka perlindungan hak di tangan hakim. Tiga, mengenal hukum umum dan hukum privat. Empat, perbedaan antara lapangan publik dan lapangan privat pada hukum barat. Enam, ada hakim pidana dan hakim perdata. Tujuh, pembetulan hukum kembali pada hakim atau kepala adat dan upaya adat atau adat reaksi. Tiga, perbandingan antara adat dan hukum adat. Berikut ini akan diperinci perbedaan keduanya. Satu, menurut Terhar, adat akan menjadi hukuman adat apabila ada keputusan dari kepala adat. Yang kedua, Van Vollenhoven berpendapat bahwa kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Menurut Panditch menyatakan bahwa perbedaan antara hukum adat dan adat terletak pada sumber dan terbentuknya. Menurut Bronislaw, perbedaan antara kebiasaan adat dan hukum didasarkan pada dua kriteria, yaitu sumber sanksi dan pelaksanaannya. Yang terakhir, adat atau kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas, sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan suku sosial, religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan memiliki tiga perwujudan. Pertama, wujud kebudayaan sebagai kompleksitas ide, gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, kebudayaan dapat mewujudkan diri sebagai kompleksitas aktivitas yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil dari karya manusia. 5. Manfaat mempelajari hukum adat. Dengan mempelajari hukum adat, kita akan mudah memahami hukum adat Indonesia positif. Karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum internasional. Dengan demikian, kita pun akan mengetahui sisi lain dari hukum adat yang tersisih oleh proses pertumbuhan masyarakat hukum adat itu sendiri. 6. Korelasi hukum adat dengan filsafat, teori, dan dogma hukum. Berdasarkan perspektif asas, teori, norma, praktik, dan prosedurnya merupakan aspek krusial dan menarik untuk mengkaji letak korelasi eksistensi hukum pidana adat dan dimensi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Dari segi teori hukum, ilmu hukum dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan yang pernyataan yang saling berkaitan sebagai hasil kegiatan teoritas bidang hukum. Dogmatik hukum menurut Belfoyd dan Kusumadi Pujosuwojo disebut sebagai ilmu hukum positif yang mempelajari peraturan dari segala teknis yuridis. Berbicara hukum arti dari aspek yuridis, problemnya hukum yang
yang konkret atau aktual, serta potensional dan melihat hukum dari perspektif internal. Filsafat hukum merupakan refleksi terhadap hukum atau gejala hukum sehingga sebagai refleksi kefilsafatan eksistensinya tidak mempersoalkan hukum positif tertentu, tetapi merefleksikannya hukum pada umumnya atau hukum sebagai yang demikian. Teori hukum dalam arti sempit terletak antara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti luas meliputi dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit. Dalam filsafat hukum, teori hukum yang menurut Bernard Arif Siddhartha dalam hukum dan logika mengkaji analisis bahan hukum atau metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum berarti menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum itu yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum pada akhirnya diarahkan pada praktik hukum, khususnya pada pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dari semua keterangan di atas dapat ditarik suatu asumsi argumentatif bahwa dikaji dari dimensi kerangka praktik hukum berupa rumusan yang bersifat tertulis sehingga dapat dikualifikasikan unsur perbuatan tindak pidana adat sebagai suatu primes mayor. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang DAT nomor 1 tahun 1951 sebagai berikut. Pertama, bahwa tindak pidana adat tiada bandingan atau padanan dalam KUHP, di mana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang diringat ancaman pidananya adalah pidana di penjara dengan ancaman paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak 500 rupiah setara dengan kejahatan ringan. Kedua, tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP, seperti misalnya tindak pidana adat derati krama di Bali atau mapang di Bugis Jina Makassar yang sebanding dengan tindak pidana jinah sebagaimana ketentuan pasal 284 KUHP. Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perbuatan yang menurut hukum yang hidup atau living law dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingannya dalam KUHP, sedangkan tindak pidana yang ada dibandingkan dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP. Dikaji dari perspektif filsafat hukum. Hukum pidana adat mengatur nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila nilai tersebut dilanggar akan terjadi kegoncangan keseimbangan magis. Dari dimensi filsafat hukum, nilai-nilai filosofis diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 50 ayat 1 yang secara tegas meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Pada dasarnya kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu, hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktik hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum pidana adat tidak dilakukan kepabilitasannya
sebagai karakteristik praktik hukum di Indonesia. Mungkin untuk pencerahan bab 2 akan dijelaskan oleh Ibu Mia Sri Rumawati.